Oke, sekarang kita hubungkan nomor anggota yang ini yang di tabel anggota, maka dia terrelasi dengan nomor anggota yang ada di nota. Terus saya ribet nih kalau ini. Tidak punya tulisan ini. Nah, ya. Ke nomor nota, nomor anggota ya. Duh. Bisa. Ada yang bisa bantu saya gimana triknya supaya bisa kegeser-geser? Nggak mau. Nggak mau. Gimana itu? Oke ya, berikutnya apa lagi? Halo. Kode buku. Kode buku kemana? Ke tabel transaksi. Transaksi. Itu ngancem-ngancem. Itu ngancem-ngancem.
Oke, selanjutnya apa lagi? Itu ngancem-ngancem satu-satunya istilah apa macam-macam apaan? Halo. Berikutnya apa lagi? Kode kasir, Kode kasir masuk ke tabel nota. Ke nota. nota. Masuknya ke nota. Ini gimana nih caranya? Nah, berikutnya Nomor nota, yang nota di transaksi. lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Sudah, Bu. Sudah. Kode Bu. Nah, ini kenapa misah nih? Kode jenis nggak ada temennya nih. Ah, berarti yang di buku ini ada yang harus kita perbaiki. Nggak boleh kayak gini, artinya tidak boleh di hasil akhir ada satu tabel yang mandiri, yang sendiri, nggak punya teman, istilahnya nggak punya relasi. Berarti kalau bentuknya seperti ini, maka ada rancangan yang salah nih di normalisasinya. Nah, jenis buku ini dia masuknya ke dalam apa? Ke dalam buku kan? Berarti kode jenisnya masuk ke buku ya. Berarti di sini, Iya, Bu. nah berarti ini ya yang ditambahkan nih. Jadi bukan jenis, tapi yang kita masukkan adalah kode jenisnya. Nah, jadi yang masuk adalah kode jenis. Maka di sini pun tambahkan KD underscore jenis. Ya, jadi ada satu penambahan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa hubungkan kan? Mana? Hubungkan yang mana yang Kode jenis dari buku ke Jenis. jenis buku. Buku. Tabel buku. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang benar nggak di antara jawaban kalian? Tidak. Tidak. Ada Bu. Nah, Nggak ada Bu. nggak ada. Cuman beberapa. Oke, nah kalau sudah sampai sini, kan nanti ini dia yang akan menjadi menjadi database ya, database di dalam proyek kalian ketika membuat aplikasi. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tentukan tipe datanya. Ya, kita tentukan tipe datanya, mulai dari tabel anggota, nomor anggota, kira-kira tipe datanya apa? Kita lihat nih di sini. Dia isinya adalah 08001 ya. Dia berupa angka. Nah, kalau misalnya kita hanya kita mau menentukan tipe data, tapi yang kita lihat bukti cetaknya, print out-nya hanya satu ini, maka ini belum tentu bisa kita jadikan sebagai kesimpulan untuk menentukan tipe data. Nah, maka kalian bisa mengumpulkan beberapa nota yang ada. Misalnya ini kan kalian lagi diberikan tugas untuk membuat proyek aplikasi untuk peminjaman buku di perpustakaan. Nah, berarti selain kalian dapatkan nota ini, kalian minta kembali ya ke petugas perpustakaan contoh-contoh nota yang ada selain yang namanya Fadil Muhlisul atau selain yang nomor notanya ini. Kalian bisa lihat yang lain. Ternyata ketika dikumpulkan minimal misalnya 10 nota yang ada, oh ternyata dari 10 nota yang ada itu ada semua berupa angka. Nah, kalau misalnya semua berupa angka, berarti kita bisa tipe datanya apa? Kalau angka integer. Nah, tapi sekarang kita lihat kalau integer kelemahannya adalah dia angka yang dimulai itu adalah angka selain angka 0. Ya, selain angka 0. Karena kalau misalnya angkanya dimulai angka 0,
at least nanti nol ini akan hilang. Berarti kita bisa ganti saja menjadi varchar. Maka di sini nomor anggotanya, tipe datanya kita buat menjadi varchar. Atau kita buat satu-satu nih untuk menspesifikasikan database-nya di sini. Ya, tabel anggota. Menjadi tabel anggota. Oke. Nah, nomor anggota dia adalah primary key. Ini kan field, terus tipe, data, lebar, dan keterangan. Oke, tadi nomor anggota itu dia adalah tipe datanya kita pakai varchar. Nah, kita lihat dari contoh yang ada, nomor anggota itu berapa digit? 5. 5. Kira-kira ada penambahan nggak? Kalau misalnya hasil survei kalian misalnya ya, bukti dari 10 nota yang ada memang semuanya adalah 5. Ya sudah, berarti di sini kita buat lebarnya adalah 5. Bu, kalau saya buat lebarnya 15, bisa nggak, Bu? Programnya error tidak? Programnya tidak error. Tapi artinya dari pemakaian yang ada, yang 15 tapi dipakai cuma 5, maka 10-nya akan sia-sia. Ya, memori kalian akan tetap terbaca memberikan space sebesar 15 blok untuk menampung karakter dari si kolom nomor anggota ini. Maka ini harus kita sesuaikan saja dengan yang ada, dengan kenyataan yang ada. Kalau memang di sini lebar karakternya adalah 5, maka ini kita buatnya adalah 5. Nah, keterangannya ini adalah primary key. Nah, sekarang nama. Nama tipenya apa? Tuh, ini namanya Varchar. muncul amal. Oke. Ini bisa kita tebak-tebak aja. Kira-kira kalau nama itu yang umumnya itu paling panjang sampai berapa karakter sih? 40 misalnya, ya. 40 juga kan panjangan banget ya. Nah, keterangan ya udah nggak perlu pakai keterangan. Alamat. Alamat juga berarti tipe datanya apa? Varchar. Alamat berarti berapa? Mungkin kita buat 100 misalnya. Telepon. Kita lihat telepon di sini seperti ini. Tipe datanya apa? Kalau misalnya di notanya tidak memasukkan kode area, misalnya 021 atau pokoknya kode area, maka ini bisa kita jadikan tipe datanya adalah integer. Tapi kalau ada kode area, berarti tipe datanya adalah varchar. Nah, berarti untuk telepon apa nih? Tipe datanya? Integer. Berapa digit telepon? 12. Kalau 12 kan pakai 13 digit. 8. itu telepon rumah, telepon ya, bukan pesawat telepon ya, Oh. bukan nomor telepon. 8. Oke, 8, Bu. Kalau misalnya mau ngikutin sekarang yang kenyataan yang ada, telepon udah nggak ada yang pakai telepon, pakainya handphone, ya sudah, berarti nanti kalian lebar karakternya ditambahkan. Nah, maka ini sudah berbentuk nih spesifikasi database-nya. Jadi nanti pada saat kalian KKP atau skripsi, kalian sudah bisa nih merancang database-nya. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Tabel apa lagi yang akan kita buat? Buku. Tabel buku. Nah, ini kita buat tabel buku. Oke, ada apa saja?
Tabel buku. Ada kode buku. Ini saya itu dulu deh. Bagi dua dulu ya. Oke, tabel buku. Berarti apa saja? Kode buku. Kode buku. Terus, Judul buku. aduh lemes banget sih judul Judul buku. Ayo yang lainnya dong. Lagi, Kode jenis. kode jenis. Terus, Biaya sewa. biaya sewa. Oke, Sewa. nah kode buku tipe datanya apa? Kita lihat di sini. Ada N, ada huruf, ada angka. Berarti tipe datanya adalah Varchar. Varchar. Lebarnya berapa? 4. Lebarnya 4. Keterangannya berarti dia ini adalah primary. Primary. Terus, judul buku. Berarti apa tipe datanya? Varchar. Varchar. Oke, lebarnya kira-kira berapa? 30? 30 ya. Oke. Kode jenis. Varchar. Varchar. Lebarnya 1. 1. Biaya sewa. Biaya sewa. Integer. Integer. Lebarnya. Lebarnya berapa karakter? 4. 4. 4. Kalau misalnya kita ambil kemungkinan, misalnya ada buku yang tebal atau bagaimana, anggaplah harga biaya sewanya puluhan ribu, berarti kita bikinnya 5. Jadi harus bisa menganalisa juga seperti ini. Oke. Lanjut. Berikutnya saya ini deh biar nggak ngantuk. Gibran. Gibran mana Gibran suaranya? Gibran. Ya, Bu. Gibran. Gibran. Ya. Oke, ayo Gibran. Selanjutnya, spesifikasikan database-nya untuk tabel jenis buku. Ada apa saja? Kode jenis sama jenis ya. Ya, sebentar, saya bikin ini dulu. Oke, Pak. Apa saja, Gibran? Gibran, Kode jenis sama jenis, Ibu. kode jenis, oke, sama jenis. Oke, terus untuk kode jenis, tipe datanya apa? Varchar. Varchar. Terus lebarnya? Lebarnya? Lebarnya berapa? Gibran? 5, Bu. Lihat kode jenis di sini. 1. Oh, Satu. Kamu nggak bisa menyebutkan 5 itu dari mana, Gibran?
Bisa kamu tentukan 5 itu dari mana? Paham nggak ini Gibran kira-kira? Paham, Bu, paham, paham. Ya, jadi 1 itu dari mana? Dari jumlah hurufnya, Bu. Yang ada. Iya, kamu lihat nih isinya di sini kan setiap record itu isinya hanya ada 1 karakter saja. Maka di sini lebarnya adalah 1. Keterangannya apa nih Gibran? Keterangan. Apa? Kode jenis itu keterangannya apa? Prai? Oh, kami. Premiki. Terus untuk Iya. jenisnya apa Gibran? Tipe datanya Tipe datanya apa? sama, Bu. Parcar, Bu. Varchar. Lebar karakternya? Hmm, 10. 10 misalnya. Oke. Nah. Oh, tadi saya lihat yang tabel buku nih, lihat ya, tabel buku kan ada kode jenis ya. Nah, kode jenis ini kan dia punya primary key di tabel yang lain. Maka dia fungsinya menjadi apa? Di keterangannya kita Foreign key. foreign Primary foreign key. key ya. Nanti ya kalian bikin tanda bintangnya 2 ya. Foreign key kasih tanda bintangnya adalah 2. Oke, berikutnya apa lagi? Selanjutnya Ilham. Ilham mana suara Ilham? Iya, Bu. Oke, tabel apa lagi Ham? Tabel kasir. Tabel kasir. Oke. Tabel kasir. Apa saja field-nya Ham? Fieldnya ada kode kasir sama nama kasir. Kode kasir sama nama kasir. Untuk kode kasir tipe datanya apa? Varchar. Varchar. Terus lebarnya? Lebarnya 3. 3. Boleh dibikin 4 nggak, Bu? Boleh kalau misalnya memang kasirnya banyak. Nah sekarang gini aja, berarti ini kan harus kalian pintar menganalisa ya. Di perpustakaan mungkin enggak. Berarti kan kalau misalnya 3, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa K ini adalah kode kasir ya, K-nya. 01-nya ini adalah nomor indeks. Ya kan? Berarti kalau misalnya jumlah kasirnya di dalam perpustakaan itu ada 9 misalnya, berarti kan kode kasirnya adalah K01 sampai K09. 9. Nah, kalau misalnya kita mau bikin 4, berarti kan nomor indeksnya ada 3 digit kan? K-nya nggak kita hitung ya. Indeksnya ada 3 digit. Berarti kalau 3 digit itu kemungkinan maksimalnya adalah 999. Mungkin nggak jumlah kasir di perpustakaan sebanyak 999? Ratusan lah Enggak istilahnya. mungkin. Tidak mungkin kan? Nah, berarti kalau tidak mungkin, ya sudah, ini tidak perlu kita tambah. At least kalaupun misalnya bukan nanti 5 tahun ke depan aplikasi itu masih bisa dipakai dan perpustakaannya berkembang. Ya kita analisa aja kira-kira 5 tahun ke depan kalau perpustakaan berkembang, mungkin nggak jumlah kasir itu sebanyak ratusan kasir. Oh kayaknya nggak mungkin, ya udah kalau tidak mungkin tetap aja 3 gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat secara normal bahwa perpustakaan jumlah kasir itu tidak mungkin jumlahnya sampai ratusan, pasti puluhan. Nah puluhan itu dia berapa digit? 2 digit. Ya ini. Kalaupun misalnya sampai banyak, sampai 99, ya udah pasti kasirnya adalah K99. Paham nggak maksud saya di sini? Iya, Bu. Paham ya. Berarti tipe datanya apa? Tipe data nama kasir varchar juga. Varchar, lebarnya 10.
Lebarnya kayak boleh 10. Nama, kalau misalnya pakai nama lengkap 10 mungkin nggak? Mungkin. Enggak. Enggak, Bu. 40. Ya, kita sesuaikan, kita samain aja deh, misalnya sama anggota ya, berapa nih nama? 40 ya, berarti ini kita samakan, ini adalah 40. Baik, mari. Nah, sekarang kita lihat buku nih. Kan tadi sini 5 kan, ini kan ribuan nih, ribuan dia tulis 4 digit. Kita bikin 5 karena kemungkinan ada beberapa buku yang harganya harga sewanya adalah puluhan ribu. Berarti kalau puluhan ribu 5. Nah, kalau misalnya kalian mau melihat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan harga sewanya itu makin meningkat bisa sampai ratusan ribu. Ya, kalau misalnya ratusan ribu berarti ini lebarnya kita bikin berapa digit? Kalau ratusan ribu. Halo. Berapa digit? Halo? 6. Nah, gitu ya. Jadi ini harus bisa kalian analisa. Tapi kayaknya kalau minjem buku memang di perpustakaan bisa sampai ratusan ribu ya. Malah sekarang kayak perpustakaan juga sepi, udah mainannya digital semua ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, Vicky. Tabel apa lagi, Vicky? Nota, Bu. Tabel nota. Oke, tabel nota ya. Ada apa saja? Ada nomor nota, Nomor nota, terus tanggal pinjam, tanggal pinjam, terus tanggal kembali, tanggal kembali, jaminan, jaminan, nomor anggota, kode kasir, KD kasir, kode kasir, dan total. dan total. Nah, bahkan, oke, sebentar ya. Bahkan kita total, enggak ya, di tempat yang lain enggak ada total ya. Oke. Nomor nota apa, Vicky? Varchar, Bu. Karena Varchar. pakai 0 depannya. Oke. Berapa digit? 8, Bu. 7. 7. Kira-kira ada penambahan nggak kira-kira? Kalau misalnya aplikasi tetap dipakai sampai 5 tahun ke depan. Nih, coba kamu analisa nomor nota 08, 04, 001. 08 2008-nya, Bu. 04-nya April, 001-nya itu orderan pertama. Nah, nomor indeks ya berarti ya. Berarti Iya, ini kalau indeksnya 3. nomor indeksnya berarti 3 digit. Berarti kemungkinan terbesar dia sampai berapa kali nota? Sampai 999, Bu. Di hari yang di bulan yang sama ya, di bulan yang sama. Ya, bisa di bulan. Oh, oke, boleh di bulan yang sama. Kira-kira mungkin nggak bisa sampai ribuan? Kalau ngelihat kondisi zaman sekarang kayaknya enggak deh, Bu. Enggak ya? Karena udah jarang yang perpustakaan Soalnya ya? lebih banyak, iya, dari Google lebih mudah, Bu. Oke, Perpus berarti online. tetap ya, nggak usah bertambah. Iya, Bu. Oke, jadi teman-teman yang lain paham ya? Cara menganalisa dan menentukan lebar. Kalian harus bisa menganalisa dulu nih. Ya, bisa menganalisa ini kira-kira kalau misalnya si aplikasi ini bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan, kalau lebarnya kita sesuaikan dengan yang ada ini nanti akan berefek nggak di 5 tahun yang ke depan. Kalau misalnya ternyata ada pengembangan gitu, si aplikasi ini dipakai sampai 10 tahun ke depan dan peminat untuk di perpustakaan banyak, berarti nomor notanya harus kalian tambahkan lebar datanya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, mas, kalau perpus makin kesini makin sedikit, ya sudah, nggak usah ditambahkan. Kalau dikurangkan boleh nggak? Dikurangkan tidak boleh, karena apa? Karena ini kan kita
berdasarkan data real yang ada. Walaupun kita prediksinya 5 tahun ke depan di perpustakaan akan sepi nih, pasti berkurang. Ya sudah kalau berkurang peminatnya, tapi nomor nota jangan dikurangkan. Karena kan ini aplikasinya dipakai pada saat ini dan berikutnya. Oke, berarti ini adalah lebar dasarnya 7. Keterangannya 7. apa? Primary key. Primary key. Tanggal pinjam. Date. Date. Kalau tanggal pinjam, kalau pakai. tanggal tidak perlu pakai lebar, tapi kalian jelaskan di keterangan format tanggalnya itu seperti apa. Sekarang kita lihat format tanggalnya adalah tanggal bulan, tahun. garis miring bulan, garis miring tahun. Berarti ini kita bikinnya DD garis miring MM garis slash miring Y. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Tanggal kembali. Sama ya, Sama, berarti Bu. ya. Oke. Jaminan. KTP, SIM, KTP, varchar lebarnya 5 kali ya, Bu ya. Kira-kira apa lagi sih selain KTP, SIM, terus apa lagi? KTP, SIM, KK mungkin nggak, Bu? Ya mungkin Surat aja. tanah. Surat tanah. Pasport. Surat tanah, 10, surat 10. vaksin. Emang Iya. uang pinjam Apa uang. ya? Sampai segitunya perpustakaan pakai jaminannya surat tanah. Oke, berapa? 5 aja ya? Paspor Oh iya, paspor. 6 kali, Paspor Bu. itu berapa? 6. 6, Oke. 6. 6 kali. 6. Nomor anggota. Nomor Varchar, anggota Bu. berarti ini kan karena dia menjadi foreign key ya, berarti kita ikutin Iya. aja dengan yang ada gitu, nggak boleh beda ya. Iya, Oke, nomor anggota di sini varchar 5 ya. varchar iya. Oke, berarti varchar 5. Keterangannya apa? Foreign key. Foreign key. Adik kasir juga dia Foreign foreign key. key. Ya, berarti varchar kode kasir di sini berapa? 3. 3 ya. 3. Nah, dia menjadi foreign key. Total. Itu total harus ngikutin biaya sewa atau boleh beda, Bu, lebarnya, Bu? Karena kan total berdiri sendiri, ini nggak ada itunya. Berarti bikin bebas nggak apa-apa ya? Bebas. Oh ya udah, berarti Integer. integer 1.007.000 kali, Bu. 7. Oke, kita lihat dulu deh total itu sebentar. Kalau dilihat cuma 7.000. Oh, ini total keseluruhan ya. Total keseluruhan ya. Kalau misalnya dia minjem bukunya banyak, ratusan ribu, apa puluhan ribu kira-kira? Ini 4 buku 7.000. Kemungkinan puluhan Kalau dia ribu, minjemin ratusan ribu. temennya, Tetangganya ya kan. ada satu masalah. Ini perpus ada batasan peminjaman atau enggak? Nah, itu lain lagi. Kalau misalnya memang ada catatan itu ya udah, makanya kenapa pada saat nanti kalian KKP dan skripsi kalian di metode penelitiannya ada yang namanya observasi dan wawancara. Nah, itu fungsinya observasi dan wawancara, kalian tanyakan semuanya. Dari kalian minta print out-annya atau data laporannya, minta kondisi-kondisi, peraturan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari hasil observasi dan wawancara tersebut kita bisa menentukan, oh ternyata di peraturan perpustakaan bahwa maksimal peminjaman buku adalah misalnya 8. Ya sudah, berarti kita bisa menentukan untuk total nih. Kira-kira kalau misalnya maksimal 8, total itu bisa berapa sih? Nah, kalian hitungnya gini. Lihat di data perpustakaan, harga sewa yang paling tertinggi itu berapa? Jadi kita hitungnya data paling tertinggi. Nah, harga sewa paling tertinggi berarti dikali 8. Misalnya harga sewa tertinggi itu adalah 10.000 misalnya.
Ya berarti total itu sudah pasti maksimal itu 80.000. adalah 80.000. Nah, 80.000 itu berapa digit? 6, 6 ya. 5. 80.000 6 atau 5? 5, 5. 5. Sejak kapan jadi? Bisa sampai di sini bisa dipahami nggak? Karena ini nanti di KKP dan skripsi kalian pasti bikin ini. Lain hal kalau misalnya kalian KKP dan skripsi mesen sama orang ya, minta dibikin sistemnya ya. Tapi kalau kalian merancang sendiri, sampai sini pun ini harus kalian analisa. Nggak bisa sembarangan kalian tentukan atau asal tebak, oh tipe datanya ini, lebarnya ini. Enggak. Jadi memang harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang ada. Makanya kalau misalnya ada dua mahasiswa nih A dan B bikin kasus yang sama yaitu tentang sistem perpustakaan, tapi tempat risetnya berbeda, tempat perpustakaannya berbeda, maka ini rancangan database-nya sudah pasti tidak mungkin sama, karena mungkin lain perpustakaan dia memiliki peraturan yang berbeda, memiliki judul-judul buku yang berbeda, memiliki biaya sewa yang berbeda, dan sebagainya. Jadi walaupun temanya sama, yaitu membuat sistem perpustakaan, tapi di tempat yang berbeda, maka ini sudah harus nih rancangan database-nya itu pasti berbeda, karena disesuaikan dengan kondisi yang ada. Paham ya? Halo? Insya Allah Bu, paham. Insya Allah, Bu. Ininya, siapa yang tadi yang perempuan belum ya, saya baru manggil yang laki-laki ya. Yang perempuan, Laili. Sambil apa lagi Laili yang belum? Iya, Bu. Ada Ada tabel transaksi. Tinggal satu transaksi ya. Oke. Ya. Buat tabel transaksi. Ada apa saja di tabel transaksi, Laili? Ada nomor nota, Nomor nota, terus kode buku. kode buku. Nomor nota tipe dan ini mah kamu udah tinggal lihat aja contekan dari sini nih ya. Berarti apa nih nomor nota? Pacar 7. Terus kode 7. buku. Kode buku. Buku pacar 4. Nah, yang ini nggak usah kita kasih Pacar. keterangan. Nggak usah jadikan dia primary key atau foreign key ya. Nggak perlu. Iya. Ya pasti dia boleh sama. Oke. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Apa? Ya, silakan apa? Bu, boleh tolong jelasin yang forensik ya, Bu? Yang kenapa harus